Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Ya ayyuhal ikhwan wal akhawat, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita panjatkan puja-puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala masih mengenankan kita hidup di atas keimanan, di atas keislaman, dan juga hidup di atas manhaj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pekan yang lalu kita sudah selesaikan kisah dari sahabat yang mulia yaitu Abu Darda. Dan bagi yang belum mungkin mendengarkan kajian ini, bisa kembali diputarkan rekaman kajian-kajian yang sebelumnya. Nah, kajian tentang sahabat Abu Darda itu kita adakan 2 kali pertemuan karena memang kisahnya cukup panjang. Dan insyaallah taala pada kesempatan ini kita langsung lanjutkan pada pembahasan sahabat yang lain, ya, sahabat yang masuk orang yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW, yang sebelum datang Islam bahkan ya beliau dinisbahkan kepada Rasulullah, ya, Ibnu Muhammad. Baik, kita mulai kisah dari Zaid Ibnu Harithah radhiyallahu taala anhu. Disebutkan di sini di awal, ya, mu'allif merupakan ya kata Rasulullah pada mensifati Zaid bin Harithah ini. Nah, wa ayyullah laqad kana Zaid bin Thabit laqad kana Zaid bin Harithah khaliqan bin Imarah. Ya, demi Allah bahwasannya Zaid bin Harithah dialah yang paling cocok menjadi pemimpin, ya. Wa laqad kana ahabbun nas ilayya, dan bahwasannya Zaid bin Harithah adalah termasuk orang yang paling aku cintai, ya, termasuk ya manusia yang paling aku cintai. Ini adalah perkataan Rasulullah yang mensifati Zaid bin Harithah ini. Nah, kita lanjutkan. Nah, madat Su'anda bintu Tha'labah tabtaghi ziyarata qaumiha Bani Ma'an wa kanat tashabu ma'aha gulamaha Zaid bin Harithah al-Ka'bi. Bahwasannya ada seorang wanita yang bernama Su'anda bin Tha'labah, di mana pada saat itu Su'anda bin Tha'labah ini ingin mengunjungi ya kaumnya di Bani, yaitu kaumnya yang bernama Bani Ma'an, ya, karena dia sudah menikah ikut bersama suaminya, ya, maka dia ingin mengunjungi ya kampung di mana dia dibesarkan, yaitu kampung di Bani Ma'an, ya. Maka atas Abu Ma'ha gulamaha, dan pada saat itu pun ikut mendampingi, ikut menemani Su'anda bin Tha'labah, yaitu anaknya yang bernama Zaid bin Harithah al-Ka'bi. Nah, jadi Zaid bin Harithah ikut ibunya, ikut menemani ibunya, ya, untuk berkunjung ke tempat di mana beliau, ya, yaitu di mana ibunya ini dilahirkan dan dibesarkan. Nah, fama kadat tahullu fi diyari qaumiha hatta agharat alaihim khailun libanil qain. Dan tidak lama ketika sudah sampai di kampungnya ini, ya, tiba-tiba ada sekelompok ya penunggang kuda itu menyerang atau menyerbu kampungnya tersebut, ya, kampungnya Bani Ma'an. Ya, fa akhadul mal, maka mereka ya merampok, ya, mengambil harta yang ada di Bani Ka'ab ini, di Bani Ma'an ini. Wastaqul ibil, begitupun ya merampas unta-unta yang ada di sana. Wasabau dzarari, dan mengambil anak-anak kecilnya, ya, untuk dijadikan budak, ya. Wa kana fi jumlati man ihtamaluhu ma'ahum waladuha Zaid bin Harithah. Ya, dan di antara anak-anak yang dibawa oleh tadi ya perampok yang menunggang kuda ini
ada salah satu ada diantaranya ya adalah Zaid bin Harithah, anak dari siapa? Su'da bin Tha'labah, ya, Su'da bintu Tha'labah. Jadi Zaid bin Harithah ikut diangkut oleh perampok berkuda ini, ya. Wa kana Zaid idzaka gulaman saghiran yadruju nahwa thaminah min umrihi, dan pada saat itu usia Zaid bin Harithah ya sekitar 8 tahun, ya. Fa'atau bihi suqa Unkal wa araduhu lil bai'i, ya. Kemudian mereka setelah menculik istilahnya, menculik anak-anak dari Bani Ma'an tadi, mereka pun datang ke pasar namanya pasar Unkal. Nah, disebutkan sini pasar Unkal adalah pasar yang diadakan oleh bangsa Arab pada al-ashhurul hurum, pada bulan-bulan yang dihormati, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab, ya. 3 bulan berturut-turut, Qa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram, dan kemudian bulan Rajab. Ini 4 bulan yang dihormati pada masa jahiliyah, dan sampai pada masa Islam pun, ya, 4 bulan ini termasuk 4 bulan yang dihormati. Jadi pada 4 bulan ini di sanalah diadakan atau ya di pasar Unkal itu diadakan. Nah, lil bai'i wasyara, untuk adakan jual beli. Nah, wa tatanashad fihi al-ash'ar. Nah, tatanashad fihi al-ash'ar. Begitupun di sana ada semacam perlombaan untuk menyebutkan syair-syair, ya, khusus pada pasar Unkal ini. Nah, dan tentu di sana pun ada jual beli, dan di antaranya jual beli apa? Jual beli budak, ya. Nah, wa aradhuhu lil bai'i fashtarahu thariyun min sadati Quraisy. Maka mereka pun menjual anak-anak yang telah mereka culik itu di pasar Unkal ini. Maka ya ada seorang Thariyun min sadati Quraisy, seorang bangsawan yang kaya dari orang Quraisy ini, yang bernama Hakim bin Hazam. Hakim bin Hazam ibnu Khuwailid bi arba'ati dirhamin. Ya, kemudian Hakim bin Hazam ini dia membeli Zaid bin Harithah seharga 400 dirham. Ya, seharga 400 dirham. Washtara ma'ahu ta'ifatan minal ghilman. Begitupun dia membeli, selain Zaid bin Harithah, juga membeli budak-budak yang lain, ya. Wa ada bihim ila Makkah, dan pulang kembali ke Mekah dengan membawa, ya, berapa budak di sini. Falamma arafat ammatuhu, ya. Dan ketika bibinya telah tahu, ya, bibinya dari Hakim bin Hazam ibnu Khuwailid, ya, ibnu Khuwailid ini adalah kakek dari Hakim, ya, dan Khuwailid ini adalah ayah dari Khadijah. Jadi Hakim kepada Khadijah ini sebagai bibi, ya. Jadi Hazam dengan Khadijah ini saudara, ya. Jadi Hakim kepada Khadijah ini sebagai bibi. Jadi bibinya tahu kalau Hakim sudah pulang dari mana? Dari pasar Unkal, ya. Zarathu musallimatan alaihi murahibatan bihi. Maka Khadijah, ya, pun datang mengunjungi keponakannya ini untuk, ya, menyambutnya, ya, untuk mensalaminya, ya. Faqala laha. Maka Hakim pun berkata kepada Khadijah, kepada bibinya ini, ya ammah, wahai bibi, laqad ta'tu min suqi Unkadhin ta'ifatan minal ghilman. Aku telah membeli dari pasar Unkal itu beberapa budak, ya. Fakhtari ayyam minhum tashainahu, ya. Maka pilihlah oleh bibi, ya, dari mereka yang bibi inginkan, ya. Fahuwa hadiyatun laki, itu sebagai hadiah untuk bibi, istilahnya, ya, katakan oleh Hakim. Fatafarrasati sayyidah Khadijah wujuhal ghilman. Maka, ya, Khadijah pun memeriksa, ya, melihat di sini wajah-wajah dari budak yang dibawa oleh Hakim tersebut. Wakhtarat Zaid bin Harithah. Maka Khadijah pun memilih Zaid bin Harithah. Lima badalaha min alamati najabatihi, ya, karena nampak dari wajah Zaid bin Harithah ini merupakan anak yang cerdas, anak yang pintar, ya. Pamatat bihi, dan akhirnya Khadijah pun pulang dengan membawa Zaid bin Harithah, ya.
Jadi itu Zaid bin Harithah awal mulanya merupakan apa? Anak dari Su'da bin siapa tadi? Su'da bintu Tha'labah, ya. Su'da bintu Tha'labah. Yang memang pada saat itu diserang oleh ya sekelompok pasukan berkuda dari Bani Al-Qain, ya, merampok, kemudian juga menculik anak-anaknya, kemudian dijual pasar Ukad. Maka Zaid bin Harithah dibeli oleh Hakim bin Hazam bin Khuwailid yang merupakan bibi dari siapa? Khadijah. Setelah itu ya Khadijah radhiyallahu taala anha mengambilnya sebagai hadiah ya, dari keponakannya tersebut. Baik, kita lanjutkan. Wa ma huwa illa qalilun hatta tazawwajat Khadijah bintu Khuwailid bin Muhammad bin Abdullah. Dan tidak lama setelah itu ya Khadijah itu menikah dengan siapa? Dengan Muhammad bin Abdullah, menikah dengan Rasulullah. Faradat an tutrifahu wa tuhdiyalahu. Dan pada saat itu Khadijah ingin memberikan kepada Rasulullah ya, yang pada saat itu belum diangkat menjadi nabi dan rasul ya. Ingin memberikan kepada Rasulullah sebuah hadiah untuk menyenangkan hatinya ya. Falam tajid khairan min ghulamiha al-athir ya. Dan dia tidak mendapatkan ya, Khadijah tidak mendapatkan apa yang paling baik untuk dihadiahkan ya kepada sang suami selain siapa? Selain budaknya yang al-athir. Nama al-athir ini maknanya al-aziz ya, budak yang memang baik istilahnya ya. Nah, yaitu Zaid bin Harithah. Fa'ahdathu ilaihi, maka Khadijah pun menghadiahkan Zaid bin Harithah kepada Rasulullah. Nah, wa fi makan al-ghulamul makhdhud yataqallabu fi ri'ayati Muhammad bin Abdullah wa yahdha bi karimi suhbatihi wa yan'umu bi jamili khilalihi. Dan ketika anak tersebut, anak yang beruntung ya, al-makhdhud, anak yang beruntung tersebut itu tinggal bersama Rasulullah ya, tinggal di bawah pengasuhan Rasulullah ya, yaitu Muhammad bin Abdullah, dan dia mendapatkan apa? Bikarimi suhbatihi, mendapatkan perlakuan yang baik oleh Rasulullah ya. Dan juga apa? Wayan bi jamali khilalihi, dan juga dia nikmati kebaikan dari sifat Rasulullah. Kanat ummuhul mafju'ah bifaqdihi la tarqa'u laha ibratun. Ya, adapun ibunya di sini yang dalam keadaan berduka karena kehilangan anak tercintanya. Sebutkan di sini la tarqa'u laha ibratun. Maksudnya sampai air matanya itu kering, tidak bisa dia menangis lagi karena seringnya menangis. Ya, ini adalah kalimat dari mu'allif saja ya, yang melebih-lebihkan. Artinya sangat sedih sekali keadaan ibunya. Wala tahda'u laha law'ah. Ya, sehingga ya dia merasakan dia tidak tenang karena merasakan duka yang sangat mendalam. Wala yatma'innu laha janbun. Begitupun tidak merasa tentram, tidak bisa merasa tenang ketika tidur. Intinya nggak bisa makan nggak enak, tidur pun nggak enak. Nah, mungkin itulah bahasa kitanya ya, karena sedih memikirkan anaknya yang diculik tadi ya. Wa kana yaziduha asan ala asaha annaha la ta'rifu ahayyun huwa fatarjuhu ammayitun fatai asaminhu. Nah, yang lebih membuat ibunya bersedih itu apa? Dia tidak tahu keadaan anaknya ini. Ahayyun huwa, apakah dia masih hidup ya? Fatarjuhu, sehingga dia bisa mengharapkan untuk bertemu kembali, ammayitun, atau telah meninggal ya. Fatai asaminhu, maka dia pun berputus asa dari anaknya ini ya. Amma abuhu, adapun ayahnya ya, fa akhadha yataharrahu fi kulli ardin, terus mencarinya ke segala pelosok ya. Wa yusailu anhu kullar rabbin, terus dia tanyai setiap orang yang datang dan dari perjalanan dia tanya ya. Wa yasubu haninahu ilaihi syi'ran hazinan tatafattaru lahul akbad ya. Sampai akhirnya dia membuat sebuah syair ya, syair yang menyedihkan, disebutkan sampai ya, tatafattaru lahul akbad, bisa merobek-robek hati ya, istilahnya syair yang sangat sedih lah ya,
Yang mana beliau menyebutkan di sini ayahnya, ya, sebuah syair, bakaitu ala Zaidin wa lam adri ma fa'al, ahayyun fayurja am atadunahul ajal. Ya, aku menangisi Zaid, ya, anakku, dan aku tidak tahu apa yang sedang dia lakukan. Ya. Ahayyun, apakah dia masih hidup? Fayurja, yang diharapkan aku bisa berjumpa dengannya. Amatadunahul ajal, atau telah datang kepadanya ajal, telah meninggal. Ya. Wallahi ma adri wa inni lasailun, demi Allah aku tidak tahu. Ya. Dan aku akan terus bertanya. Ya. Aghalaka ba'di sahlu am ghalaka jabal. Nah, apakah dia telah diculik oleh As-Sahal itu, ya, lembah, ya, atau dia telah diculik oleh gunung, maksudnya ya sudah menghilang. Nah, tudzakiruni syamsu inda tulu'iha, matahari ketika terbit, ya, maka dia mengingatkanku kepadanya. Ya. Wa ta'ridu dzikrahu idza gharbuha afal. Begitupun ketika sedang tenggelam, tambah lagi, ya, ingatanku kepadanya. Ya, maksudnya bertambah lagi kerinduanku karena mengingatnya ketika matahari sudah apa? Terbenam. Sa'miluna as-sal'isi fil ardi jahida wala as'amut tatnam wala as'amut tatwafa aw tas'amal ibil. Nah, maka disebutkan di sini, aku akan terus mencarinya dengan untaku ini. Ini maksudnya di bawah disebutkan, sa'atahassud nau ala sayri fil ard. Ya, aku akan terus mencarinya dengan menggunakan unta, ya, di atas muka bumi ini. Wala as'amut tatwab, dan aku tidak akan bosan, ya. Autas amal ibil, meskipun, ya, sampai unta-untaku ini sudah lelah. Ya, meskipun unta-untaku sudah lelah, maka aku tidak akan bosan untuk terus mencarinya. Nah, hayati autati alayya maniyati, ya, demi hidupku atau sampai datang, ya, kepadaku apa? Maniyati, kematianku mungkin, ya, maksudnya di sini. Fakullu mri'in fanin, maka segala sesuatu itu adalah fan, pasti akan binasa. Wa in gharrahul amal, meskipun harapan itu menipunya. Nah, jadi intinya di sini syair yang dibuat ayahnya syair yang apa? Menyedihkan, ya. Intinya dia akan terus mencari anaknya, ya, meskipun apa? Disebutkan kendaraannya sudah bosan, tapi dia tidak akan bosan. Kendaraannya sudah lelah, dia tidak akan lelah, ya. Baik, kemudian disebutkan wa fi mausim min mawasimil hajj, dan pada suatu musim haji disebutkan qasadal baital haram nafarun min qaumi Zaid. Ya, maka ada sebagian orang dari kaumnya Zaid ini, ya, dari Bani Ma'an, ya, Bani keturunan ayah ibunya. Begitupun dari keluarga ayahnya sini, ya. Nah, ingin melaksanakan apa? Haji di Baitullah. Adapun syariat haji yang berlaku sebelum Islam ini berbeda dengan syariat yang sekarang, ya. Haji yang dilakukan pada saat itu sungguh berbeda dengan yang ada pada syariat Islam, ya. Di antaranya bertawaf dengan menggunakan apa? Tanpa menggunakan pakaian, hanya menutup sebagian apa? Anggota tubuh saja, ya. Dan amalan-amalan haji yang lainnya yang jauh berbeda dengan amalan haji pada syariat Islam. Nah, maka tapi terus dilakukan setiap tahunnya, ya. Wa fi makanu yatufuna bil baitil atiq, dan ketika mereka, ya, kelompok orang dari kaumnya ini, kaumnya Zaid bin Harithah sedang melakukan tawaf, idzahum bi Zaidin wajhan liwajhin, mereka bertemu dengan Zaid bin Harithah, tatap wajah ketemu wajah, intinya bertatap muka, ya. Fa'arafuhu wa arafahum, maka mereka pun mengenali Zaid dan Zaid pun mengenali mereka. Wasa'aluhu wa sa'alahum, maka mereka saling bertanya, ya, kabar. Walamma qadhu manasikahum wa adau ila diyarihim. Nah, setelah selesai mereka melaksanakan manasik hajinya, mereka pun kembali ke kampung mereka. Wa akhbaru Harithah bima ra'au wa haddatsuhu bima sami'u.
Maka mereka kabarkan kepada Harithah, pada ayahnya Zaid, apa yang telah mereka lihat dan apa yang telah mereka dengar. Ya, diberitakan kepada Harithah. Nah, fama asra an a'adda Harithah rahilatahu. Maka dengan cepat Harithah, itu ayahnya di sini, menyiapkan perbekalan untuk perjalanannya. Wa hamala minal mal ma yafdi bihi falidatal kabid. Dia pun bawa harta secukupnya, ya, harta apa yang dia punya untuk menebus, ya, falidatal kabid, belahan hatinya, ya. Wa qurratal ain, dan penyejuk matanya. Wa sahiba ma'ahu akhahu Ka'ban. Maka dia pun ditemani oleh saudaranya bernama Ka'ab. Wa antalaqa ma'an yughidhanis sayr. Maka keduanya segera berangkat, ya, dengan yughidhanis sayr, dengan cepat, secepat mungkin dipacu kendaraannya, kudanya di sini atau untanya, nahwa Makkah, untuk menuju Makkah. Falamma balaghaha dakhala ala Muhammad ibn Abdullah. Faqala lahu, ketika mereka sampai di Mekah, maka mereka pun langsung, ya, bertanya di mana, mereka pun singkat cerita berjumpa dengan Rasulullah, ya, berjumpa dengan Muhammad bin Abdullah. Wa qala lahu, dan keduanya mengatakan kepada Rasulullah, ya ibn Abdul Muttalib, antum jiranullah, wahai anak keturunan dari Abdul Muttalib, kalian ini adalah tetangga Allah, ya. Tafukunal ani, ya, bahwasanya kalian senantiasa menolong orang yang apa? Yang membutuhkan pertolongan, yang meminta pertolongan, ya. Wa tut'imunal ja'i, kalian senantiasa memberi makan orang yang lapar. Wa tughithunal malhuf, begitupun memberi minum, ya, kepada orang yang kehausan. Intinya ya memang, ya, orang-orang Quraisy ini dikenal orang yang apa? Dermawan, orang yang baik, ya, ketika menyambut pertama apa? Jamaah haji, ya, pada masa sebelum Islam, ya. Nah, faqad ji'naka fi ibnina alladhi indaka, dan kami telah datang menemui Anda, ya, untuk mengambil anak kami yang ada bersama Anda, ya. Wa hamalna ilaika minal mal ma yafi bihi, dan kami telah membawa harta untuk menebusnya, ya, untuk menebusnya dari Anda. Famnun alaina, maka berikanlah, ya, anak tersebut kepada kami. Wafadihi lana bima tasya, dan kami akan memberikan tebusan, ya, berapapun yang engkau inginkan, ya. Faqala Muhammad, maka Rasulullah, ya, sini menjawabnya, wa man ibnukum alladhi ta'niyan, siapa anak yang kalian maksudkan ini, ya. Faqala, kedua mengatakan, gulamuka Zaid bin Harithah, yaitu budakmu, yaitu siapa? Zaid bin Harithah. Faqala, Rasulullah sini menjawab, wa hal lakum fi ma huwa khairun minal fida, ya. Apakah kalian memiliki hal lain yang lebih baik dari tebusan? Nah, maksudnya Rasulullah di sini apa? Aku tidak ingin tebusan. Nah, intinya seperti itu maksudnya. Tidak ingin tebusan. Kalau dalam bahasa kita intinya seperti itu. Pertanyaan yang maksudnya untuk menolak, tidak ingin menerima tebusan tadi. Faqala, wa ma huwa, apa itu? Maka Rasulullah menyebutkan, ad'uhu lakum, aku akan panggil dia untuk kalian. Fakhayyiruhu baini wa bainakum, dan aku akan menyuruhnya memilih, ya, aku ataukah kalian. Fa in ikhtarakum fahuwa lakum bighairi malin, kalau dia pilih kalian, maka dia adalah milik kalian tanpa ada balasan, tanpa ada tebusan, ya. Wa in ikhtarani fama ana wallahi billadzi yarghabu amman yakhtaru, kalau sekiranya dia memilihku, maka pada hakikatnya aku tidak memaksanya. Mungkin seperti itu bahasa kitanya, ya. Aku tidak memaksanya untuk memilih diriku. Faqala, maka keduanya mengatakan, laqad ansafta wa balagta fil insaf, yang kau telah berbuat insaf, berbuat, ya, adil istilahnya, ya. Dan itu merupakan apa? Keadilan yang luar biasa istilahnya, yang betul-betul adil, ya. Jadi apa namanya, ya, keduanya pun menerima apa yang diusulkan Rasulullah tadi. Pada Muhammadun Zaidan, maka Rasulullah pun memanggil Zaid. Waqala, dan Rasulullah mengatakan kepada Zaid, man hadzani, siapa dua orang ini, ya. Qala, maka Zaid mengatakan, hadza abi Harithah ibnu Syurahil wa hadza ammi Ka'ab, ini adalah ayahku Harithah bin
Syurahil, dan ini adalah pamanku, ya, namanya Ka'ab. Faqala, maka Rasulullah menyebutkan, qad khayyartuka, ya, aku telah memberikanmu pilihan. In syi'ta madhaita ma'ahuma, kalau engkau ingin ya, pergi bersama keduanya, ya, silahkan. Wa in syi'ta aqamta ma'a, kalau engkau ingin silahkan. Nah, kalau engkau ingin tetap tinggal di sini bersamaku, maka silahkan. Faqala fi ghairi ibta'in wala taraddud. Maka Zaid pun menjawab dengan cepat tanpa ragu. Bal uqimu ma'aka. Ya, aku memilih tinggal bersamamu. Tanpa ada keraguan, tanpa lama-lama, langsung dijawabnya. Bal uqimu ma'aka. Aku akan ingin tinggal bersamamu. Faqala abuhu, maka ayahnya mengatakan, waihak ya Zaid, celakalah engkau wahai Zaid. Atakhtarul ubudiyah ala abika wa ummika, apakah engkau memilih perbudakan dibandingkan pulang tinggal bersama ayah dan ibumu? Faqala, maka Zaid mengatakan, inni ra'aitu min hadzal rajuli syai'an, aku lihat dari laki-laki ini ada sesuatu yang lain daripada yang lain, ya. Wa ma ana billadzi fariquhu abadan, dan aku tidak ingin berpisah dengannya selamanya. Tidak ingin berpisah dengan laki-laki ini selamanya. Kata siapa? Kata Zaid. Falamma ra'a Muhammadun min Zaidin ma ra'a, setelah Rasulullah melihat apa yang dilakukan atau apa yang dikatakan oleh Zaid, akhadha biyadihi wa akhrajahu ilal baitil haram, maka dia ambil ya tangan Zaid ini dan dibawanya keluar dari al-baitil haram, ya. Wa waqafa bihi bil hijr, ya, dan dia pun berdiri ya di atas batu ala malain min Quraisyin, ya, di tengah-tengah orang-orang Quraisy. Waqala, dan Rasulullah mengatakan, ya ma'syara Quraisyin, wahai ya orang-orang Quraisy, ishhadu anna hadza ibni yarithuni wa arithuhu, saksikanlah oleh kalian bahwasannya ini adalah anakku, ya, yarithuhu, yarithuni, dia akan mewarisi hartaku, wa arithuhu, dan aku pun akan menerima atau mendapatkan warisan darinya. Intinya Rasulullah mengikrarkan bahwasannya pada saat itu Zaid diangkat menjadi anaknya, bukan sebagai budak lagi, ya. Dan pada saat Islam belum ada, ya, belum ada syariat Islam, maka ini merupakan kebiasaan jahiliyah, mengadopsi anak, dan pada saat itu ya anak angkat pun tetap mendapatkan warisan, ya. Kalau dalam Islam tak ada, ya, tidak mendapatkan warisan yang namanya anak angkat, tapi ya berhak mendapatkan wasiat. Kalau warisan tidak dalam Islam, ya. Jadi pada saat itu ya Rasulullah sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul, sebelum datang syariat Islam, mengangkat Zaid bin Harithah sebagai anak angkatnya, dan anak angkat pada saat itu derajatnya sama sebagaimana anak kandung, ya, sebelum datang Islam, adat pada masa jahiliyah. Nah, fatabat nafsu abihi wa ammihi, maka pada saat itu ayah dan pamannya itu pun merasa tenang, ya. Wa khallafahu inda Muhammad ibn Abdullah, maka keduanya meninggalkan Zaid bin Harithah bersama Rasulullah, ya. Wa ada ila qaumihima mutmainnain nafsi murtahail bali, maka keduanya kembali ke kampungnya, ya, dengan jiwa yang tenang dan pikiran yang pikiran dan jiwa yang tenang. Intinya sudah tidak stres lagi memikirkan keadaan Zaid. Ternyata sudah nyaman, sudah tinggal bersama seorang yang bernama Muhammad bin Abdullah dan menjamin tentang kehidupannya. Nah, momen dzalikal yaum asbaha Zaid bin Harithah yud'a bi Zaid bin Muhammad, dan sejak hari itu maka Zaid bin Harithah dipanggil dengan Zaid bin Muhammad. Wa dhalla yud'a kadzalik hatta bu'itsa Rasul sallallahu wa salamuhu alaihi, dan terus dipanggil Zaid bin Muhammad sampai akhirnya Rasulullah diangkat menjadi nabi dan rasul. Wa abtal al-Islam at-tabanni, ya, dan Islam membatalkan at-tabanni, yaitu menjadikan anak angkat sebagai sama dengan anak kandung. Nah, dalam Islam tidak ada anak angkat, tetap anak angkat, ya. Ada hukum khusus. Di antaranya adalah tidak mendapatkan warisan. 6.
Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab, ya, ud'uhum liabaihim, ya. Panggillah mereka dengan, ya, ayah-ayah mereka. Maksudnya bukan Zaid bin Muhammad lagi, tapi Zaid bin Harithah. Kembali lagi kepada Zaid bin Harithah, ya. Fa asbaha yud'a Zaid bin Harithah. Maka kembali dipanggil, ya, Zaid bin Harithah. Taib. Lam yakun ya'lamu Zaidun hina ikhtara Muhammadan ala ummihi wa abihi ayya ghunmin ghanimahu. Dan pada saat Zaid bin Harithah memilih untuk tinggal bersama Rasulullah, ya, dia tidak tahu, ya, dia tidak tahu. Dia milih tinggal bersama Rasulullah dibandingkan kembali tinggal bersama ayah dan ibunya. Dia nggak tahu keuntungan apa yang akan dia dapatkan setelahnya itu, ya. Walam yakun yadri ayya sa'anna sayyidahu alladhi atharahu ala ahlihi wa ashiratihi huwa sayyidul awwalin wal akhirin wa rasulullahi ila khalqihi ajma'in. Dan Zaid bin Harithah pun nggak tahu bahwasanya tuan yang dia pilih dibandingkan ayah ibu dan juga keluarganya adalah sayyidul awwalin wal akhirin, adalah, ya, tuannya adalah pemimpin, ya, orang-orang yang awal dan yang akhir. Wa Rasulullah ila khalqihi ajmain, dan merupakan akan diangkat menjadi seorang Rasulullah, ya, kepada seluruh makhluk. Wa ma khatara lahu bibalin anna daulatan lis-sama'i sataqumu ala dhahril ard. Dan tidak terlintas dalam pikirannya bahwasannya akan ada, ya, akan ada daulah, yaitu negeri, ya, akan ada negeri langit, ya, yang berdiri di atas muka bumi ini. Fatamla'a ma baina al-masyriq wal maghrib birran wa adla, ya, yang mana keadilan dan juga kebaikan akan memenuhi seluruh pelosok bumi ini, dari barat sampai ke dari timur sampai ke barat, ya. Wa annahu huwa nafsuhu sayakunu labinah al-ula fi bina'i hadhihi ad-dawlatil uzma. Dan dia pun enggak tahu bahwasanya dia akan menjadi al-labinah. Al-labinah itu bata atau batu bata, ya. Yaitu bata atau batu bata pertama untuk membangun, ya, kerajaan atau negara yang besar ini. Kenapa? Nanti kita jelaskan. Lam yakun syai'un min dzalika yaduru fi khaladi Zaidin. Dan semuanya itu tidak pernah terlintas sedikit pun dalam pikiran Zaid, ya. Wa inna ma huwa fadlullah yu'tihi may yasha. Karena sungguhnya itu adalah, ya, karunia, ya, keutamaan yang Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Allahu dzul fadlil azim. Dan Allah yang memiliki keutamaan yang agung. Dzalika annahu lam yamdi ala haditsati takhir hadhihi illa bid'u sinin. Kemudian setelah berlalu peristiwa tadi at-takhir, yaitu pilihannya Rasulullah berikan kepada Zaid, ya, beberapa tahun setelah itu, hatta ba'atsallahu nabiyyahu Muhammadan bidinil huda wal haq. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat, ya, Muhammad bin Abdullah sebagai rasul dan juga nabi, ya, bidinil huda wal haq, dengan membawa agama yang benar dan juga yang dipenuhi dengan petunjuk, ya, agama yang membawa petunjuk. Fakana Zaid bin Harithah awwala man amana bihi minar rijal. Dan Zaid bin Harithah adalah, ya, laki-laki pertama yang beriman kepada Rasulullah, ya. Ada laki-laki, ada perempuan, ya kan? Laki-laki adalah Zaid bin Harithah, perempuan adalah Khadijah, ya. Dan dalam riwayat yang lain disebutkan yang pertama kali masuk Islam dari laki-laki adalah sepupunya, yaitu Ali bin Abi Thalib. Wallahu a'lam, ya. Wa hal fawqa hadhihi al-awwaliyah awwaliyatun yatanafasu fiha al-mutanafisun. Dan apakah ada, ya, al-awwaliyah, yaitu apa kita bilang, kebanggaan, ya. Di atas kebanggaan ini, yang mana orang senantiasa berlomba-lomba untuk mendapatkan, ya, kebanggaan ini, ya.
dan merupakan untuk keutamaan yang luar biasa. Jadi orang yang pertama kali masuk Islam ya dari laki-laki. Nah, inilah ya tadi disebutkan sebagai labinatul ula. Al-labinatul ula, batu pertama untuk membangun ya kerajaan Islam. Dengan ya berimannya para sahabat satu persatu, dan yang paling pertama inilah Zaid bin Harithah. Nah, laqad asbaha Zaid bin Harithah aminan li sirri Rasulillah. Dan Zaid bin Harithah ya sekarang atau pada saat itu berubah menjadi orang kepercayaan Rasulullah ya, yang memegang atau yang mengetahui rahasia Rasulullah. Wa qaidan li bu'utsihi wa sarayahu, menjadi pemimpin pasukan ya. Untuk apa? Ketika menjadi delegasi, pemimpin ketika menjadi delegasi atau utusan, begitupun pemimpin menjadi ketika dalam perangan ya. Wa ahada khulafaihi 'alal Madinah idza ghadaraha an-nabi alaihi salatu wasalam, dan menjadi salah satu pemimpin ya pengganti ketika Rasulullah sedang meninggalkan Madinah. Selain siapa kemarin? Abdullah bin Ummi Maktum ya. Wa kama ahabba Zaidun an-nabiyya wa atharahu 'ala ummihi wa abihi ya faqad ahabbahu Rasulul Karim salawatullahi alaihi wa khalatahu bi ahlihi wa banihi. Ya, sebagaimana Zaid mencintai Nabi ya, dia lebihkan cintanya daripada ayah dan juga ibunya, maka begitu pun Nabi ya sallallahu alaihi wasallam pun juga mencintai Zaid bin Harithah ya, dan dia hidup di tengah-tengah keluarganya, hidup di tengah-tengah anak-anak Rasulullah ya. Fakana yashtaqu ilaihi idza ghaba minhu. Rasul pun senantiasa merasa rindu ketika Zaid bin Harithah sedang safar ya, sedang pergi. Wa yafrahu biqudumihi idza 'ada ilaihi. Nah, Rasul pun merasa gembira ketika Zaid bin Harithah kembali dari dari safarnya ini ya. Gembira dengan kedatangannya ketika pulang ya. Wa yalqahu liqa'an la yahdha bimithlihi ahadun siwahu ya, dan dia tentu mendapatkan pendidikan ya, atau pembinaan langsung dari Rasulullah yang tidak ada seorang pun dari sahabat yang lainnya yang mendapatkan ya perlindungan dan mendapatkan pendidikan dan juga pembinaan langsung dari Rasulullah ini. Nah, fahiya li Aisyah ridwanullahi 'alaiha tusawwiru lana mashhadan min masyahidi farhati Rasulillah bi liqa'i Zaidin ya. Sini sebutkan salah satu riwayat dari Aisyah, ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha ya, menggambarkan bagaimana ya rasa bahagia Rasulullah ketika berjumpa dengan Zaid setelah pulang dari safarnya. Nah, disebutkan di sini fataqul, Aisyah menyebutkan di sini, mengisahkan qadima Zaid bin Harithah al-Madinah. Zaid bin Harithah datang ke Madinah dari safarnya. Wa Rasulullah fi baiti, dan Rasulullah sedang berada di rumahku. Faqara al-bab, maka Zaid bin Harithah mengetuk pintu. Ya. Faqama ilaihi Rasul uryanan laisa alaihi illa ma yasuru ma baina suratihi wa rukbatihi. Dan setelah mengetuk pintu maka Rasulullah pun seketika bangun ya. Dan pada saat itu beliau hanya mengenakan pakaian yang menutupi antara pusar dan juga lututnya ya. Famadha ilal bab yajru thawbahu, dan dia bersegera menuju pintu sambil ya mengambil pakaiannya ya. Nah, sambil jalan sambil dia menggunakan pakaian ya. Enggak pakai dulu selesai, enggak. Saking buru-burunya ingin menemui Zaid ya. Belum lengkap pakaiannya, tetap sambil berjalan, nah langsung sambil menggunakan pakaiannya ya. Fa'tanaqahu wa qabbalahu, setelah buka pintu maka langsung dipeluk Zaid bin Harithah ini, nah langsung diciumnya. Wallahi ma ra'aitu Rasulullah uryanan qablahu wala ba'dahu. Demi Allah, aku belum pernah melihat Rasulullah dalam keadaan ya seperti itu dalam menyambut seseorang ya, dengan segera cepat-cepat ya bukakan pintu. Nah, inilah yang dikisahkan oleh
ya, ibunda kita Aisyah. Ketika Rasulullah menyambut kedatangan siapa? Zaid bin Harithah dari safarnya. Oke. Masih lama nggak ini? Masuk waktu Isya ya. Ini ada 3 halaman lagi. Oke, kita baca satu paragraf lagi ya. Supaya penasaran. Nah, kita lanjutkan lagi pekan depan insyaallah. Karena dilanjutkan mungkin ini sampai 7:30 ya. Nah, waqad sya'a amru hubbin nabi li Zaidin bainal muslimin wastafadha. Dan ya, bahwasannya tentang kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Zaid ini telah apa? Qad sya'a, telah tersebar di kalangan kaum muslimin ya. Wastafadha. Istafadha da'in wan tasyara. Intinya telah tersebar ya. Para sahabat semua telah tahu ya, bahwasanya Rasul sangat mencintai siapa? Zaid bin Harithah ini, yang merupakan apa? Yang awalnya adalah hadiah ya, budak, hadiah yang diberikan oleh istri tercintanya ya. Dan budak ini menjadi ya anak angkat Rasulullah dan menjadi anak yang paling menjadi apa? Seorang yang sangat dicintainya. Ini telah diketahui oleh para sahabat ya. Fada'auhu, maka mereka ya memberikan laqab atau gelar kepada Zaid ini Bizaidil Hub ya, Zaid al-Hub ya, Zaid yang apa? Zaid yang merupakan apa? Seorang yang dicintai oleh Rasulullah. Wa atlaqu alaihi laqab Hib ya. Maka Zaid dipanggil dengan Zaidil Hub ya, Zaid al-Hub. Mereka pun juga memberikan laqab atau gelar yaitu Hib. Hib ini artinya adalah dengan dikasrokan huruf haknya Hib, maknanya adalah al-mahbub, yaitu yang dicintai ya. Yaitu Hib bilaqab Hibbu Rasulillah, yaitu yang dicintai oleh Rasulullah. Walaqabu ibnahu Usamah, dan mereka pun memberikan laqab kepada anak Zaid ya, yang bernama Usamah ya. Mimba'di, setelah wafat Zaid ini ya, bihibbi Rasulillahi wa ibni hibbihi ya. Dengan apa? Tadi ya, hibbi Rasulillah ibni hibbihi ya, anak kesayangan ya, anak yang tercinta dari anak yang dicintai oleh Rasulullah ya. Jadi terus ya berlanjut ya, sampai anak dari Zaid bin Harithah pun juga diberikan gelar apa? Ibnu hibbi Rasulillah, ibnu hibbi Rasulillah, anak dari seseorang yang dicintai oleh Rasulullah. Ya, karena memang Zaid bin Harithah ini lebih dulu meninggal daripada Rasulullah. Ya, kapan meninggalnya nanti insya Allah kita kisahkan pada pekan yang akan datang insya Allah. Ya, kisah meninggalnya Zaid bin Harithah. Nah, mungkin kita cukupkan sekian ya, kisah dari Zaid bin Harithah ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pekan yang akan datang ya, untuk melengkapi ya, kita menyelesaikan ya bacaan dari kitab ini. Nah, kita cukupkan, mudah-mudahan ada manfaatnya ya, untuk menambah wawasan ya, khazanah keilmuan kita mengenai kisah dari para sahabat. Dan tentu Zaid bin Harithah ini merupakan sahabat yang tadi disebutkan ya, adalah orang yang termasuk orang yang paling dicintai oleh Rasulullah ya. Tapi kurang dan lebihnya mohon maaf. Aku qouli hadza wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.